Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkan, peserta Latsar CPNS tahun 2025, instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Lampung. Pada siang hari ini kita bakalan mengadakan podcast singkat bersama salah satu narasumber figur ASN berakhlak. Siapakah dia? Nantikan. Baik, sekarang di samping kita sudah ada salah satu narasumber kita yang menjadi figur ASN berakhlak. Baik, izin senior bisa terperkenalkan. Oke, baik. Saya Muhammad Gulam, ASN di kantor SAR Lampung ini, bergabung pada 2014 hingga saat ini. Sudah kurang lebih 11 tahun ya di Basarnas, terutama di kantor SAR Lampung ini 11 tahun. Dan juga pertama saya memang masuk di dari sarjana ya, dari sarjana bukan di Reskuar, namun karena sudah memilih Basarnas tetap kita bekerja di lapangan. Baik. Walaupun dari sarjana tetap Betul. lapangan Jadi, yang utama. kalau di Basarnas itu kita semua reskuar, kita semua penolong. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Untuk senior sendiri, yang menurut senior sendiri itu apa kesan pertama senior saat mendengar tentang istilah ASN berakhlak? Baik, ASN berakhlak ya. ASN berakhlak kan memang core value kita sebagai ASN. Juga dasarnya kita apa sih yang harus melekat pada diri ASN tersebut. Jadi dengan adanya core value berakhlak itu, kita sebagai ASN tuh harus bisa menerapkan kualitas diri dan juga disiplin diri itu sesuai dengan apa yang sudah tercantum di core value tersebut ASN berakhlak. Dari senior sendiri, dari core value ASN berakhlak itu bagian, kan ada 7 pembagian yang Ya. berorientasi pada pelayanan, akuntabel, ada kompeten, ada harmonis dan sebagainya. Menurut pelatih sendiri nih, yang kita juga yang orang lapangan, yang langsung di lapangan, itu kira-kira dari ketujuh nilai-nilai pokok ini mana yang paling sulit diterapkan? Yang paling sulit ya, kita sebagai ASN sebenarnya memang harus menerapkan keseluruhan ya. Fungsi kita sebagai dari Basarnas yang terutama memang pekerjaannya dalam pelayanannya kebanyakan di lapangan ya. Mungkin kalau menurut saya pribadi, mungkin kan kalau untuk pendapat orang berbeda-beda, untuk penerapannya yang di lapangan itu memang yang tersulit itu salah satunya kolaboratif maupun adaptif. Dengan kolaboratif itu kita dituntut sebenarnya dalam pelaksanaan pelayanan jasa SAR, kita Basarnas itu tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus menggandeng potensi sesuai dengan undang-undang kita, potensi SAR dan juga instansi lain, relawan, dan kita harus berkolaboratif dengan banyak instansi, dan juga kita harus menyamakan persepsi dari berbagai macam instansi. Kita menjadi satu tim, yaitu tim SAR gabungan dengan satu tujuan, menyelamatkan jiwa manusia atau mencari dan menolong orang. Dan memang di situ kalau dalam skala besar, dalam kolaborasi itu sangat penting dan juga sangat sulit diterapkan. Tapi kita sebagai Basarnas ya, sebagai ujung tombaknya dalam pencarian pertolongan, jadi kita yang harus bisa mengatur semua instansi itu untuk pelaksanaan pencarian pertolongannya harus berjalan lancar. Sangat penting kolaboratif dan juga sulit diterapkan di lapangan. Untuk pertanyaan terakhir, kira-kira ada nggak sih pesan untuk semua, umumnya untuk seluruh CPNS di Indonesia yang 2025 dan terkhusus untuk CPNS 2025 di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Lampung? Oke, mungkin kalau pesan ya,
tidak banyak mungkin pesan saya itu untuk rekan-rekan CPNS di kantor Sar Lampung maupun di seluruhnya, mungkin tetap semangat dalam melaksanakan pengabdian terhadap Basarnas ataupun terhadap negara kita. Kan kita sebagai ASN, pengabdian kita, dan juga jangan pernah lelah kita meningkatkan kualitas diri atau mengembangkan kualitas diri untuk kita pribadi dan juga untuk bisa bermanfaat kepada masyarakat Indonesia banyak. Jadi jangan pernah lelah untuk mengabdi di instansi kita maupun di negara kita. Terima kasih banyak pelatih, banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan pada siang hari ini dan begitu luar biasa salah satu dari narasumber kita ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ilham. Mungkin sekian saja untuk podcast singkat kita pada siang hari ini. Terima kasih. Ya.